Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sansa Nur Rahman. Saya dari Prodi Manajemen. NIM saya 2892350023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu. Di sini saya membawakan judul Sistem Moneter Internasional. Selanjutnya di sini ada pengertian sistem moneter internasional. Sistem moneter merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara dilaksanakan. Sistem moneter ini merupakan sistem devisa yang digunakan oleh kebanyakan negara yang berperan besar dalam lalu lintas finansial internasional. Sistem devisa menentukan bagaimana kurs tukar asing ditentukan dan bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi nilai tukar. Sistem moneter internasional yang berfungsi dengan baik akan memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi serta mempermudah adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya di sini ada perkembangan sistem moneter internasional, yaitu A standar emas 1876 sampai 1913, penentuan mata uang ke emas dan penjaminan konvertibilitas dikenal sebagai standar emas gold standard. Perkembangan industri yang terjadi di Inggris dan perkembangan perdagangan dunia pada abad ke-19 menambah kepercayaan dunia terhadap emas. Kepercayaan ini diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika dan Afrika Utara. Atas dasar itu telah menjadi sistem standar emas digunakan banyak negara sejak tahun 1870-an hingga Perang Dunia Pertama. Nah, B untuk periode antara perang 1918 sampai 1939, Amerika Serikat dan Britania Raya mengalami perubahan dari standar emas lalu ke mata uang plat, lalu kembali lagi ke standar emas. Selama perang, beberapa pemerintah membiayai pengalaman yang besar untuk militer mereka dengan mencetak uang. Hal ini mengakibatkan terjadi inflasi dan pada akhir 1918 tingkat harga menjadi lebih tinggi yang terjadi di mana-mana. Amerika Serikat kembali ke standar emas pada 1919, Britania Raya pada 1925 dan Prancis pada 1928. Selanjutnya di sini ada C, standar barang bukan emas, zaman Bretton Woods. Pada 1 sampai 22 Juli 1944 diadakan pertemuan internasional Monetary dan Financial Conference di Bretton Woods, New Hampshire, suatu konferensi moneter internasional yang dihadiri oleh 44 negara, kemudian dikenal dengan Bretton Woods Conference. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana perbuatan dan pengawasan sistem, yaitu International Bank of Reconstruction and Development, IBRD atau disebutnya, yang dikenal dengan World Bank dan International Monetary Fund yang berdiri pada 1947. Lanjut, sistem moneter setelah tahun 1973 semenjak 1973, sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs berubah-ubah. Sering juga penguasa moneter negara-negara tersebut melakukan campur tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs dan yang berlebihan.
Caranya apabila negara mengalami defisit dalam neraca pembayaran, kurs valuta asing cenderung naik untuk mencegah ini bank sentral menjual valuta asing. Yang ketiga di sini ada sistem penempatan nilai tukar kurs mata uang. Di sini ada standar emas. Standar emas merupakan nilai yang dikaitkan dengan setiap mata uang nasional tiap negara, tetapi tidak berubah sejak 1870 sampai dengan pada satu hal ini karena masa sebelum PD1 keadaan ekonomi dan politik dunia dalam situasi yang tenang sehingga memungkinkan beberapa negara dapat memetik pengalaman yang berharga dari keberhasilan sistem standar emas. Dan untuk B, sistem nilai tukar mengembang, yaitu flexible exchange rate. Sifat dari nilai tukar tergantung dengan sifat pasar, transaksi valuta asing secara bebas di pasar. Akan membuat nilai tukar berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan penawaran. Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas atau disebut clean float tergantung kekuatan pasar. Selanjutnya di sini ada C, sistem nilai tukar tetap, yaitu stabil fixed exchange rate, nilai tukar yang stabil. Dapat timbul secara aktif dan pasif. Aktif yaitu pemerintah menyediakan dana tujuan stabilisasi kurs, dan pasif berarti suatu negara menggunakan sistem standar emas. Jika ada kecenderungan nilai tukar akan turun, pemerintah membeli valuta asing di pasar dan sebaliknya. Bila ada kecenderungan nilai tukar akan naik, maka pemerintah menjual valuta asing sehingga kestabilan nilai tukar dapat dipertahankan. Lanjut di sini ada D, pengawasan devisa, exchange control. Pemerintah memonopoli seluruh transaksi valuta asing. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya aliran modal ke luar negeri dan melindungi pengaruh depresiasi dari negara lain, terutama dalam hal negara tersebut memiliki keterbatasan dalam cadangan valuta asing dibandingkan dengan permintaannya. Di sini ada nomor 4, yaitu kelemahan sistem moneter internasional. Inflasi berkepanjangan ketika sistem moneter internasional dikaitkan dengan emas yang pada akhirnya menyebabkan saling ketergantungan di antara sistem mata uang sehingga menjadi jangkar bagi nilai tukar yang tetap fixed exchange rate dan menstabilkan inflasi. Yang B yaitu stabilisasi mata uang terhadap dolar setelah revolusi di Eropa Timur dan hancurnya komunisme. Kita tiba-tiba memiliki 10 negara baru yang masuk ke dalam sistem moneter internasional. Lanjut, C, perlu kepemimpinan negara yang kuat memperbaiki nilai tukar terhadap blok dolar yang meliputi hampir seluruh ekonomi dunia, telah memberi negara-negara transaksi baru yang relatif memiliki tingkat harga yang stabil, di antaranya negara-negara barat. Nah, lanjut di sini ada D, peralihan fungsi IMF kemudian bergeser tugasnya sebagai pusat sistem moneter internasional, menjadi peran baru sebagai konsultan makroekonomi khusus dan pengawas utang, bahkan broker utang. Fungsi yang sebenarnya bisa diperankan dengan baik oleh konsultan swasta. Selanjutnya ada E, gagalnya sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional yang absolut di dunia saat ini tidak ada. Setiap negara memiliki sistemnya sendiri. Lanjut, yang E, pengaruh timbal balik neraca. Pembayaran ketergantungan di antara sistem moneter internasional didukung fakta bahwa keseimbangan neraca pembayaran suatu negara saling berhubungan satu sama lain. Lanjut ke G, ketidakpastian mata uang tunggal dan nilai tukar mengambang ketika suatu negara memiliki super ekonomi. Mata uangnya sering kali memenuhi
banyak fungsi dan sebuah mata uang internasional. Lanjut terakhir yaitu ada H. Negara yang mengalami kepailitan adanya sovereign debt, utang pemerintah negara berdaulat, menghantam bisnis internasional. Beberapa negara berkembang tidak mampu mengembalikan utangnya, bahkan uangnya pun tidak terbayar. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.